di Renungan Lensai Fata Guntung Payung. Mengawali aktivitas di hari ini, mari kita melandasi kehidupan kita dengan firman Tuhan. Namun sebelum itu, kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Pujian syukur kami naikkan di hadapan hadirat Bapa karena begitu besar kasih karunia akan kehidupan kami, sehingga kami semua boleh ada sampai di saat ini dengan selamat dan tidak kurang suatu apapun. Ya Bapa, dalam mengawali seluruh kehidupan kami di saat ini, kami mau untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Mari kuasa Roh Kudus-Mu ada dalam hati dan pikiran kami, sehingga ketika kami membaca dan merenungkan firman ini, kami sungguh-sungguh mengerti dan kami juga melakukannya di dalam sikap, perbuatan, dan tutur kata kami. Ya Tuhan, inilah kami semua, bersabdalah karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita di hari ini masih terambil dari kitab 1 Tawarik pasal 21 ayat 18 sampai 27, dan fokus ayat perenungan kita terambil dari ayatnya yang ke-23 yang bunyinya demikian. Jawab Ornan kepada Daud, "Ambillah dan baiklah tuanku raja melakukan apa yang dipandangnya baik. Lihatlah, aku berikan lembu ini untuk korban bakaran, dan eretan penggirik ini untuk kayu bakar, dan gandum untuk korban sajian. Semuanya itu kuberikan." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Haleluya. Diberikan tema, ambillah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang kita miliki dalam hidup ini semuanya berasal dari Tuhan. Pekerjaan, harta kekayaan, jabatan, kedudukan, keberhasilan, dan hal-hal yang lainnya, semuanya berasal dari Tuhan. Namun terkadang sebagai umat Tuhan, kita merasa bahwa apa yang kita miliki itu karena usaha upaya kita sebagai manusia, karena kekuatan kita. Sehingga ketika kita mau memberi kepada Tuhan, dalam bentuk apapun, persembahan dan yang lainnya, kita hitung-hitungan, berat hati dan lainnya. Dan kalau kita memberi bantuan kepada orang lain yang membutuhkan pertolongan, kita sangat perhitungan sekali. Belum tentu kita berikan dengan tulus. Atas sikap hidup yang demikian, maka perenungan di pagi ini, di saat ini, mau menasihati kita sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, siapakah yang tidak kenal Daud? Pasti kita semua tahu tentang Daud. Daud adalah raja bagi bangsa Israel, dan seorang raja yang mengimani Allah dengan sepenuh hati. Bahkan ia dipakai oleh Allah. Untuk itu dalam bacaan kita saat ini, Daud diperintahkan oleh Allah untuk mendirikan mezbah. Mezbah yang adalah tempat persembahan korban diletakkan, sekaligus menjadi tempat peringatan, perjumpaan antara umat dan Tuhan. Perintah mendirikan mezbah ini disampaikan malaikat kepada Gad, dan Gad pun menyampaikan hal tersebut kepada Daud. Dijelaskan dalam ayat 1 bahwa Daud harus mendirikan mezbah bagi Tuhan di tempat penggirikan Ornan, orang Yebus itu. Tempat penggirikan adalah tempat di mana bulir gandum dipisahkan dari sekamnya. Bulir-bulir itulah yang akan disimpan dalam buli-buli atau lumbung. Hal itu pun dilakukan oleh Daud. Dalam bacaan kita dari ayat 21 sampai ayatnya yang ke-23, Daud pergi menyampaikan kepada Ornan, dan Ornan pun menyampaikan atau membalas atau menjawab apa yang disampaikan oleh Daud. Dapat kita lihat di dalam ayatnya yang ke-23. Jawab Ornan kepada Daud, "Ambillah
dan baiklah tuanku raja melakukan apa yang dipandangnya baik dan seterusnya. Ornan berkata demikian ketika ia memberikan tempat pengirikan. Hal tersebut memperlihatkan bagaimana sikap Ornan. Melalui perkataan Ornan ini, kita dapat maknai bahwa apa yang berasal dari Tuhan, ia juga berikan kepada Tuhan dengan tidak ragu-ragu dan takut. Ia malah memberikan dengan seluruh yang ia punya di tempat pengirikan itu. Apa yang dilakukan Ornan ini bukan karena dia takut pada Daud yang adalah seorang raja, melainkan ia menyadari bahwa tempat pengirikannya ini akan menjadi mezbah penyembahan bagi Allah yang akan didirikan oleh Daud. Selain itu, tujuan Daud mendirikan mezbah ini juga untuk membarui perjanjian Daud dengan Tuhan. Daud menyadari dosanya karena mengikuti kemauan iblis melakukan sensus dalam rangka menghitung, melihat kekuatan, seberapa kekuatannya Daud, seberapa Daud mengandalkan kekuatannya dan tidak mengandalkan kekuatan atau kuasa yang berasal daripada Tuhan. Atas tindakan yang demikian, maka tempat pengirikan Ornan itulah menjadi tempat di mana dosa diperhadapkan dan pengampunan diberikan melalui mezbah yang didirikan dan persembahan korban yang akan dibawa oleh Daud. Maka pengampunan dan pendamaian diberikan oleh Allah. Dengan demikian, firman Tuhan saat ini kita belajar dari Ornan dan juga Daud. Ornan memberikan tempat pengirikannya dengan segenap hati bahwa tempat ini akan menjadi tempat di mana mezbah persembahan korban diberikan. Dan kita belajar dari Daud, ia menyadari kesalahannya dan ia pun mau memberikan persembahan korban bagi Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita belajar dari firman Tuhan saat ini bahwa kita bisa menghitung berapa banyak kekuatan sumber daya manusia, ekonomi, kekuasaan, dan segala sesuatu yang kita miliki. Tetapi ingatlah, semua itu tidak menjamin keberhasilan kita. Semua yang kita miliki hanyalah pemberian, karunia, anugerah yang berasal dari Allah. Untuk itu, kita harus menjadi berkat. Kita harus menyebarkan berkat dari apa yang kita miliki, dari apa yang Tuhan sediakan, dari apa yang Tuhan limpahkan di dalam hidup kita. Ingatlah, milik kita yang paling berharga sekalipun hanyalah alat yang selayaknya yang kita miliki hari ini. Harus kita tidak perlu menyombongkannya, melainkan kita memakai segala sesuatu yang kita miliki dalam hidup ini untuk kehendak Tuhan dengan kerendahan hati. Maka itu saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan, jalanilah hari hidupmu di saat ini. Lalu kemudian maknailah bahwa setiap apapun yang kita terima dalam hidup ini itu berasal daripada Tuhan. Sehingga kita hadir menyatakan kebaikan, menjadi berkat bagi sesama. Dengan demikian firman Tuhan mengajarkan kita bahwa hanya mereka yang mengandalkan Tuhan dan memberikan semua yang ada pada mereka adalah berkat yang Tuhan berikan, bahkan sampai kemampuan yang kita miliki. Kalau kita berikan dengan rendah hati, dengan sungguh-sungguh, maka kita dapat menjadi berkat bagi kehidupan kita secara pribadi, bagi sesama kita, bagi persekutuan gereja kita, dan dimanapun kita berada, kita menjadi berkat yang berkenan di hadapan Tuhan. Demikian firman Tuhan yang kita renungkan. Mari kita mengaminkan firman ini, kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kami hidup memberikan seluruh apa yang kami miliki saat ini kepada Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan.